Katolik itu menyembah patung dan berdoa kepada patung. Itu keliru, Bro Edis. Baik. Ya. Boleh saya misalnya menunjukkan bukti-buktinya? Boleh, Bro Edis. Baik, boleh. Tapi sebelum ke situ, Bang. Tapi Anda tidak setuju kalau ada orang berdoa kepada patung Maria? Enggak, orang Katolik itu, semua orang Katolik, Bro Edis, berdoa kepada Bapa di surga. Doa kami baik. itu, Tapi ya gini, Bapa yang ada di surga itu doanya kami. Oke. Redaksinya di. Baik. Tapi kalau misalnya, Bang, misal ada orang berdoa kepada patung Maria, apakah Abang setuju? Itu, Bro Edis, bukan kepada patung berdoa, Edis, tetapi kepada Bunda Maria. Oke, Anda setuju Iya. berdoa kepada Bunda Maria? Iya, kan kita orang Kristen diajarkan orang itu yang mati adalah badannya, tubuhnya. Rohnya itu masih hidup. Dia diangkat ke surga. Jadi berdoa kepada Roh Maria? Jadi bisa kita meminta doa kepada orang-orang yang telah masuk ke surga gitu, Bro Edis. Jadi Oke, baik, kita kasih saja contohnya ya. Iya. Kita berikan contohnya dulu, Bang, supaya kita apakah kita ini cakap-cakap dusta atau memang ada bukti-buktinya. Baik ya, Bang ya. Iya. Kita kasih dulu contohnya. Ada tadi saya barusan ketemu satu ya. Sebentar ya, Bang ya. Oke, kita kasih contoh ya, Bang ya. Baik. Oke, kelihatan ya, Bang ya? Iya, iya. Oke, saya kasih lihat dulu, saya putar. Oke, ini ada seseorang ya. Oke, ini patung siapa, Bang? Itu patung Bunda Maria. Oke, ini ngapain, Bang? Dia itu melakukan penghormatan lateria. Penghormatan kepada Bunda patung. Maria. Bukan kepada patung, kepada Bunda Maria itu. Patungnya, Bang. Tapi, Bukan apa ini Bunda Maria, Bang? Enggak, itu patungnya. Jadi dengan melihat atau di hadapan patung itu, dia menjadi teringat kepada Bunda Maria. Oh, begitu. Iya. Jadi boleh ya berdoa ngomong kepada patung Maria ya? Enggak, yang boleh itu kepada Bunda Maria. Nah, ini Kepada Yesus, Bunda kepada Maria Yesus atau patungnya? Kristus. Enggak, itu hanya untuk memfokuskan kita mengingat Bunda Maria. Oh, Itu patung nggak ada kuasanya, Dis. tidak ada itu kuasanya, benda tapi kok mati. Oke, sebentar. Kalau tidak ada kuasanya, kenapa kok dibakar-bakar dupa? Itu kalau dupa sama dipercik air itu, Bang Edis, itu menghilangkan roh-roh yang mungkin menempel di patung itu, Bang Edis. Roh-roh jahat itu. Jadi harus dibakarkan dupa dulu supaya roh-roh jahat tidak Supaya nempel di patungnya. Iya, dibersihkan, dimurnikan gitu. Oh, gitu. Jadi Iya. diginikan itu dimurnikan patungnya ya? Iya, nanti kan ada bisa nempel roh-roh jahat dari situ. Jadi kalau didoakan oleh imam, diperciki air atau dibikin dupa suci, itu roh-roh jahat itu akan pergi, begitu Bang Edis. Oke. Berarti kalau misalnya ada orang seperti ini, dia berdoa meminta kepada patung ini begitu, menurut Anda itu ajaran sesuai dengan Alkitab ya? Itu motivasinya kita lihat dulu Bang Edis. Kalau motivasinya hanya penghormatan atau lateria, itu boleh. Tapi kalau Latria itu memangnya apa? Kalau menyembah patung, berdoa kepada patung nggak boleh. Karena Ini ngapain? yang dikatakan Bang Edis tadi. Ini begini loh, berdoa kepada patung Maria loh. Enggak, bukan kepada patungnya itu Bang, itu kepada Bunda Marianya. Dia membayangkan di hadapannya itu ada Bunda Maria.
Oh, Gitu. begitu. Oke, coba sekarang terakhir nih Bang, terakhir. Coba tunjukkan di dalam Alkitab para rasul ataupun pengajaran yang mengajarkan untuk berdoa kepada patungnya Maria. Silakan. Itu nggak ada diajarkan rasul itu Bang Edis. Oh, Berdoa nggak kepada ada. patung nggak ada. Oke lah, Dan terima kasih pasal kalau yang tidak ada Bang. Abang Edis dan pasal yang Edis katakan itu berlaku kepada orang Katolik. Dan orang Oke. Katolik yang pertama menerima pasal itu bahwa tidak diperbolehkan bagimu membuat patung, menyembahnya. Itu nggak memang berlaku sama kami, nggak ada. Saya seorang Katolik tidak pernah menyembah patung. Oke, Iya. berarti kalau seperti Iya. berarti kalau seperti ini tidak nyembah patung ya? Tidak, Bro Edis. Oke lah, Itu baiklah, ya. kalau di Katolik itu Bang Edis ya, saya utarakan dikit ya. Silakan. Namanya di kami itu ada inkulturatif Bang Edis. Enggak, sebelum ke sana dulu Inkulturat- Bang, yang terakhir ini Bang, biar kita nggak kemana-mana. Adakah di dalam Injil baik Tuhan Yesus, baik Maria sendiri, baik para rasul yang mengajarkan untuk berdoa kepada patung Maria atau kepada patung Santo? Sepengetahuan saya Bro Edis ya, tidak ada dalam Alkitab itu. Baik. Kalau begitu yang Abang beritakan ini adalah bukan Alkitab, tetapi Injil-Injil lain, betul? Tidak ada itu menyembah patung di Katolik Bro Edis. Itu Iya. sama dengan kita menghormati bendera itu Bang Edis. Perintah untuk berdoa kepada patung Maria itu tidak pernah ada di dalam Alkitab, betul? Betul, tidak ada itu. Oke, berarti kalau ada orang melakukan seperti itu, artinya dia mengikuti Injil yang lain, bukan Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus maupun para rasul, betul? Ya kita tanya dulu dia apa motivasinya membuat begitu. Apakah ada dia tahu ada Injil begitu, Injil yang tersesat? Tadi Abang bilang Ya sudah kita- nggak ada. Ya itu nggak boleh kita simpulkan Bang Edis. Kita tanya dulu apakah dia hanya penghormatan atau penyembahan. Kan beda penyembahan dengan penghormatan Bro Edis. Oke, Kita kalau hanya ini seperti menyembah ini, Tuhan kalau ini kita. seperti ini menurut Anda ini bukan menyembah patung ya? Bukan berdoa kepada dia patung ya? menghormati Bunda Marianya bukan patungnya Bang Edis. Bukan, ini loh, orang ini loh. Menurut Anda ini melakukan penyembahan atau berdoa kepada patung nggak? Enggak. Baik. Oke lah, baik kalau seperti itu ya. Saya turunkan. Iya. Iya. Baik. Jadi kalian sendiri yang menilai ya.